Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celoteh Muda. Hari ini spesial sekali kita di tempat rumah makan Bu Guri akan berceloteh, akan berbicara santai dengan Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Kita akan mengulas proses apa-apa saja yang beliau pernah alami, karena kesuksesan beliau telah membawa Makassar 2 periode jadi wali kota. Pembangunan berjalan dengan bagus, ada Losari dan Karibosi. Itu yang akan kita gali nantinya dengan Bapak Ilham, tetap di Celoteh Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Hari ini saya bisa hadir di Wajo, Kak. ya. Alhamdulillah. Ini perjalanan panjang. Yeah. Dalam 4 bulan terakhir Yeah. saya berkeliling-keliling Sulawesi Selatan, paling tidak untuk bersilaturahmi dengan orang-orang yang pernah ikut berjuang sama saya. Oh iya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Dan hari ini kita makan di Bu Guri. Bu Guri, saya Bumbu gurih. Gurih. Nah, ternyata memang gurih. Gurih Nah, namanya. iya. Tadi sudah dimakan. Ini. Sudah makan. Iya. Kak. Alhamdulillah. Jadi ada juga pertanyaan ini, Kak. Iya. Kita ini kan namanya Ilham Arif Sirajuddin. Iya. Biasa dipanggil Iyas. Iya. Lebih akrab dipanggil Aco. Aco. Iya. Kenapa bisa dipanggil Aco ini, Kak? Gini, Aco itu kan salah satu simbol identitas anak Bugis Makassar. Anak. Ya. Dan itu sangat melekat. Iya. Kalau kita di mana-mana, orang sudah punya nama. Kita Iya. nama tak siapa? Muhammad Nur, Kak. Muhammad Nur. Iya. Waktu kecil dia bilang, itu Aco. Iya. Nah, gitu. Iya. Nah, Iya. ternyata saya sampai dewasa, Iya. ya, pergi ke Bandung pun sekolah yang tidak berinteraksi dengan orang Makassar. Teman-teman di sekolah juga melekat dengan panggilan Aco, jadi tidak pernah melekat. Ilhamnya, Pak. Ya, Aconya. Aconya yang lebih populer memang Aco. Jadi biar bukan di Makassar, ternyata ya, saya tidak tahu ya kenapa, karena waktu kita di Makassar, di Bandung, Iya. saya sekolah memang banyak teman-teman yang di Bandung itu kalau datang ke rumah selalu terdengar panggilan Aco, akhirnya melekat ke panggilan Aco. Jadi biar di Bandung juga tetap Iya. panggilan Aco. Iya. Saya kira Aco itu, Kak, aku cinta Wajo, Kak. Bukan. Kalau Aco itu sebenarnya Ya, panggilan dia. akronim daripada Iya. aktif, kreatif, dan optimis. Oh, aktif, kreatif, dan Optimis. optimis. Dan Aco tidak pernah mati. Hidup terus. Hidup terus. Kalau mati Aco bahaya. Bahaya. Banyak yang marah. Sadista. Ini bercanda ya. Kalau Aco mati bahaya. Ya. Kak. Iya. Serius ya. Terus Aco ini kan panggilan untuk anak-anak, atau Iya. anak yang kalau baru lahir untuk laki-laki Iya. Aco. Kalau Perempuan Aceh. perempuan Aceh. Iya. Jadi Aco ini yang melekat sampai sekarang. Betul. Iya. Terus proses, saya dengar kita ini kan jadi wali kota ya, Kak. Iya. Makassar itu di umur 37 tahun. Iya, betul. 38 menuju 38 sih ya. Menuju itu Iya. waktu situ persiapannya menjadi wali kota bagaimana itu, Kak? Sebenarnya saya tidak punya persiapan yang terlalu berlebihan waktu itu. Iya. Saya harus tampil dan maju sebagai calon wali kota waktu itu karena beban tanggung jawab sebagai ketua partai. Waktu itu saya adalah ketua Golkar Kota Makassar. Di umur 37 tahun ketua Golkar, Kak? Saya ketua Golkar itu umur 35 kalau nggak salah, 34. Oh, 34 sudah jadi ketua. Iya. Karena pasca reformasi terbuka ruang. Waktu saya di anggota DPR tahun 99, kemudian tahun 2021 Ya. itu kalau 99 berarti kan saya 34 ya, 34. 2001 saya terpilih jadi ketua Golkar. Oh iya. 2001 ya, 2001 2004 enggak, 2000 saya terpilih menjadi ketua Golkar Kota Makassar.
terpilih saya ketua Golkar Makassar karena pemilu 99 Golkar Makassar itu masih menguasai 23 kursi. Masih pemilihan DPR? Iya, masih pemilihan Oh, DPR. Belum. Ya. Jadi 2001 itu pemilu 99 kita masih bisa pertahankan sebagai pemenang dan mayoritas. Iya. Karena kita masih 50 plus 1, karena 45 anggota DPR 23. Nah, menghadapi pilkada pemilihan ke wali kota waktu itu, di atas kertas asumsinya Iya. pasti Golkar yang menang. Iya, karena Kita punya kursi 23. Kalau 23 ini konsisten memilih, maka saya akan terpilih menjadi wali kota. Iya. Otomatis. Nah, beban itulah, yang tanggung jawab itulah yang kemudian saya harus didorong. Tidak boleh tidak. Nah, sehingga saya mempersiapkan diri lah dengan segala keterbatasan. Walaupun saya tahu bahwa 23 anggota DPR dari Partai Golkar itu sudah ada 5 yang tidak konsisten. Ada yang lari. Ada yang pasti lari. Ya, ada yang pasti lari. Yang saya hadapi incumbent. Incumbent pada saat itu. Iya, Pak almarhum Pak Amiruddin Molla berpasangan dengan Ibu Apiati. Iya. Istri Ketua Golkar Provinsi Sulawesi, istrinya Pak Amin Sam. Oh iya. Jadi di atas kertas bisa jadi kita menang, Iya. tapi faktanya kita cuma dapat 18 Golkar dari 23. Nah, Ya. apa yang saya mau katakan di sini bahwa ternyata dalam kontestasi apapun Iya. ya, itu kita cuma bisa merencana dan mengatur, tetapi pada akhirnya Allah yang punya. Allah yang ya, punya. ya, gitulah. Makanya waktu pilkada gubernur juga saya tidak pernah bilang saya dikalahkan sama Pak Sarul. Iya. Cuma rezekinya Pak Sarul yang jadi gubernur. Rezekinya. Di wajah kita Ya, betul, iya, makanya. Kenapa? Karena saya pernah yakini. Nah, dari 23 anggota DPR, ternyata waktu pemilihan putaran pertama, bahkan dua tegangnya itu Iya, pemilihan di DPR, Iya. putaran pertama saya cuma dapat 21. Iya. Pak Molla dapat 22. Kita ini kan. Kalah 1. Iya. Tapi tidak ada yang memenuhi 50 plus 1. 1 ya. 50. Sehingga dilakukan putaran kedua. Iya. Di putaran kedua, alhamdulillah saya dapat 23, Iya. Pak Molla dapat 20. Tetap 2 abstain, 1 batal. Iya. Jadi saya lah Rezekinya menjadi kita pemenang di situ. 20. Nah, ada yang biasa dalam kontestasi seperti ini, pemilihan seperti ini, biasanya kita mengatur langkah-langkah bagaimana memenangkan tahapan selanjutnya. Betul ya. Biasanya ada deal-deal. Itu ya. Kalau saya putaran pertama, masuk ke putaran kedua, pasti saya dukung. Ini tidak by design. Oh, jadi prosesnya ini tidak by Tidak design. by design. Tidak by design. Itulah yang saya selalu menyampaikan sama orang. Pada akhirnya kalau memang rezeki kita yang sudah diatur sama Allah, tidak ada yang bisa kendalikan. Tidak ada yang menggerakkan tangannya orang. Bayangkan orang yang memilih di putaran pertama tidak memilih saya di putaran kedua. Orang yang memilih di putaran dia tidak memilih kita, memilih di putaran kedua. Dan itu tidak by design. Betul-betul murni. Saya bilang subhanallah. Itulah saya yakini selalu bahwa ternyata sebagai manusia biasa kita cuma mampu berusaha. Ujung daripada usaha itu tawakal. Kemarin saya ketemu Ustazah. Ya. Umroh. Jalan Dinda. Nanti kalau kau kampanye, kau pergi bilang pilih maki Pak Ilham. Karena Pak Ilham itu punya duit. Nggak bisa begitu, Ustazah. Nanti ditangkap kita ini money politik. Dalam bukan duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit. Dia bilang soalnya kan kalau masyarakat dibilang sekarang duit, dia identikan dengan uang. Baru kau jelaskan. Karena kalau kau sudah berdoa, kau berusaha, ikhtiar kok. Terserah diri sama Allah. Kalau rezekimu tidak pernah ada rezeki itu tertukar. Saya memaknai seperti itu. Saya betul. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah di saat itu perjuangan memang dan saya tidak pernah menyangka. Makanya begitu saya terpilih jadi wali kota, tidak sedikit salah satunya orang yang mengatakan mati maki anak-anak yang pimpin ki. Itu Pak Rektor Unhas. Dr. Paturusi, Idrus Paturusi. Pak Idrus Paturusi begitu saya terpilih di DPR, besoknya dia bilang mati maki anak-anak. Sampai di telingaku. Oh,
tidak sedikit orang meragukan terhadap saya. Iya. Maka saya bilang sama teman-teman, apa yang saya mau lakukan adalah sesuatu yang kira-kira bisa menjadi legacy, ya, akan menjadi cerita, dan itu akan menjadi entry point buat saya pada kesempatan apapun. Dan saya paculah. Pertama adalah bagaimana saya merubah wajah Pantai Losari, yang kumuh dan lain sebagainya. Bagaimana merubah lapangan Karabosi sebagai sentra daripada aktivitas masyarakat. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Itu ya. Dari mana Dari uangnya? mana ini? Nah, saya cuma mau katakan begini, kalau sebuah pemerintahan yang selalu mengacu pada persepsi pendekatan finansial keuangan daerah, maka susah untuk membangun daerah. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kemampuan melahirkan kreativitas yang kemudian mencari ruang-ruang yang bisa mendapatkan supporting. Nah, kebetulan pada tahun 2004 itu, setelah saya dilantik, menghadapi agenda pemilu presiden. Saya dapat kesempatan satu waktu ketemu Ibu Mega. Ibu Mega pesan sama saya dipanggil sama Pak Palaguna, dipanggil ke bandara. Pak Wali, kita ibu mau bikin begini di Makassar. Bisa ada? Saya bisa, Bu. Saya akan hadirkan ribuan massa. Benar. Tapi ibu jangan tidak ada kegiatan di Makassar. Oh iya, terserah. Pak Wali mau bikin apa? Saya bukalah. Bu, saya punya konsep untuk melakukan revitalisasi Pantai Losari. Revitalisasi Pantai Losari, bla 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 bla. Oh, bagus itu. Boleh nggak ibu melakukan pencanangan proyek revitalisasi Pantai Losari? Oh, boleh. Boleh gitu. Sudah. Jadi kuatur mini barang semua kuhadirkan kurang lebih 10.000 orang masyarakat di Pantai Losari. Pemancangan tiang pertama sebagai simbol akan dimulainya revitalisasi Pantai Losari. Belum ada uang ini. Pokoknya pancang saja. Pokoknya yang ada di otakku ini adalah kalau presiden yang pancang, malu-malu pementeri pusat ini kalau dia tidak lanjut. Betul. Begitu. Jalan ini akal. Jalan. Sudah pancang. Sudah itu, Bu, gini. Oh ya, langsung panggil menteri. Ini. Disitulah pertama kali saya dapat uang 25 miliar bantuan pusat dari Menteri Kelautan, Pak Rohmin waktu itu. Pak Rohmin itu hari habis sebelum berangkat diperintahkan, 2 hari kemudian saya diundang di Jakarta, langsung paparan rapat saya langsung dapat 25 miliar. Dapat 25 miliar. Ada yang modalku 25 miliar. Alhamdulillah selesai. Ibu Mega tidak terpilih. Pak JK yang terpilih. Sama SBY. Karena Pak JK yang terpilih, putra. Saya bilang lagi. Putra daerah Geng. Karena saya habis pelantikan, hadirkan di pelantikan, saya bilang lagi, kumampatkan lagi ini. Saya bilang, tabe Deng. Ini kan biar bagaimana kita menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, gini. Terus apa, Cok? Sebelum kita kemana-mana, Deng, kalau bisa Makassar duluan kita datang. Oh ya, Fatur. Kalau bisa minggu depan. Ku persiapkanlah acara 1 minggu. Ini kan bulan Ramadan itu. Nah, sampai 5 hari, Ji. Saya bilang, kita buat acara buka puasa bersama. Ku bikinkan nih acara buka puasa pertama di panjang Pantai Losari itu kira-kira 6.000 anak panti. Anak panti hadir semua di situ. Ada yang panti asuhan. Bagaimana lagi kesini makan ini anak panti apa semua? Cari teman-teman pengusaha. Kau 2 panti, kau 3 panti, apa semua selesai. Selesai semua. Bisa buka puasa karena kan terbatas ini anggaran. Udah buka puasa lah di situ. Nah, di situ Miko gola-golai Pak JK. Jadi masuk lagi uang. Lancar. Apa yang saya mau katakan buat teman-teman kepala daerah dari dulu, bahwa tidak semua itu kegiatan yang harus bersumber dari kemampuan daerah saja. Kalau kita tahu ruang dan celah dan bisa kita bangun komunikasinya, itu pasti dapat. Ada improvisasi di situ kan? Lapangan Karabosi saya bangun, zero APBD. Tapi yang namanya lapangan Karabosi saya bangun, seandainya masih bisa protes ke malaikat, dibawa juga ke Tuhan itu surat. Malaikat juga protes. Dia lakukan protes itu masyarakat. Seakan-akan saya mau jual lapangan Karabosi ini. Padahal tidak.
bahkan saya mendapatkan apresiasi sangat banyak, luar biasa, karena bagaimana merubah ruang publik yang tadinya tidak terawat dengan terbengkalai, banjir, ya. kemudian bisa menjadi salah satu pusat ekonomi yang kemudian menjadi fasilitas pendukung Karabosi. Parkir bisa di bawah lapangan Karabosi itu bisa menampung kurang lebih 800 sampai 1000 kendaraan. Ya. Kemudian kita dapat. Sekarang tidak rasa Karabosi itu sudah masuk ke tahun 13. Sudah 13 tahun nih sekarang ini, Kak? Tinggal 12 tahun, 14, tinggal 11 tahun ke depan. Artinya pemerintah kota akan 2033 yang akan datang, ya 2033 yang akan datang. Kalau dia mau urusan cepat saja, maka tidak kurang daripada 3 triliun uang masuk di sana, karena tidak ada investasi. Melanjutkan saja kepada investor dengan asumsi sekarang harga kios di bawah itu kurang lebih 1 miliar. Kita hitunglah ada 3.000 kios di bawah. Artinya kalau 3.000 1 miliar, ada 3 triliun uang akan masuk, tidak ada investasi keluar sama sekali. Langsung menyerahkan kepada investor. Kalau yang dulu kan kerjasamanya investor pakai, dia bangun, ya sudah itu nanti selesai dia kontraknya dikembalikan. Jadi ketika saya mau melanjutkan sama investor baru, dia tidak keluarkan investasi, dia tinggal membayar saja kita. Tinggal dapat benefitnya, paling tidak separuh daripada jumlah itu pasti kita pasti dapat. Ya. Jadi selalu saya ingatkan teman-teman, membangun suatu daerah jangan selalu berpersepsi ada uang baru kita bisa membangun. Yang diperlukan adalah kreativitas dan inovasi. Iya, betul. Itu ya. Iya. Terus dari tadi nih, Kak, masuk misalnya ini di proses perjalanan nih, Kak. Kalau di kemarin itu 2 periode kita bangun dengan tidak menggunakan APBD dan hitungan jangka panjang. Kira-kira kan ini ke depan ini ada kontestasi, Kak, yang kita mau dapat insyaallah ke depan. Bagaimana persiapan teknik? Apa masih sama seperti dulu atau bagaimana nih? Begini, waktu saya maju 2013 itu dalam posisi sebagai wali kota. Wali kota, iya. Ada jabatan. Iya. Dan waktu itu 10 tahun saya ambil menjabat, kemudian maju menjadi gubernur. Tingkat popularitas saya di Sulawesi Selatan cukup bagus. Iya. Ya, cukup bagus karena tadi mampu menampilkan sesuatu perubahan kota. Ya, ada yang siapapun orang datang ke Makassar, dia lihat kaget dia lihat, itu menjadi cerita. Itu yang saya katakan. Saya bersyukur hari ini bisa menciptakan legacy. Iya. Saya katakan selalu bahwa seorang pejabat ketika dia mau dalam ikut kontestasi politik, satu cita-cita, cita-cita akan menjadi legacy. Dan itu saya ambil karakternya Pak Patompo. Bayangkan dulu Pak Patompo itu sampai hari ini juga dikenang dan di monumentalkan itu sebagian. Dulu ada Sungai Jeneberang. Sungai Jeneberang itu yang masuk sampai dari Goa terus muaranya di Pantai Losari. Nah, dulu zaman tahun 70-an itu kalau hujan besar, maka 2 kecamatan Makassar tenggelam. Tamalate sama Mariso. Pak Patompo bikinlah tanggul sepanjang Sungai Jeneberang itu. Begitu tanggul selesai, tidak ada banjir. Banjir dari luapan Sungai Jeneberang ini tidak ada lagi. Seiring dengan waktu berjalan, ternyata masyarakat menyatakan nama itu menjadi Tanggul Patompo. Padahal tidak pernah dirancang bahwa itu nama Tanggul Patompo. Tetapi karena dia legisinya ada. Ada legisinya. Seandainya Karabosi dengan Losari belum ada namanya, bisa jadi itu lapangan Aco. Tapi karena sudah Pantai Aco bisa seperti. Tapi kan terlanjur sudah ada nama. Tetapi kapanpun itu berjalan, masyarakat akan mengetahui, mempertanyakan siapa dulu bangun ini, zamannya siapa wali kota. Zamannya kan pasti kembali ke kita lagi, gitu. Meskipun bukan namanya, tapi kita yang tapi akan dikenang. Jadi atas prestasi itu kemudian saya beranikan diri untuk tampil. Saya beranikan diri untuk tampil, mencoba membawa suasana baru pemerintahan. Kan ini pemilihan secara langsung. Hadirlah saya waktu itu. Jadi dasarnya itu. Nah, sekarang kalau saya menghadapi 2024 yang akan datang, saya akan suasananya beda. Kenapa? Karena saya tidak dalam posisi jabatan. Apalagi
hampir 7 tahun saya tidak pernah berkiprah di dunia politik. Iya kan? Kan 4 tahun pergi ke sekolah di pesantren. 4 tahun kita Iya, pesantren kehidupan. Pesantren kehidupan kayak. Ya. Kemudian masuk pasca COVID. Covid kan. Ya, jadi hampir 7 tahun saya tidak punya kiprah politik. Begitu selesai masalah hukum saya, Iya. saya coba melakukan silaturahmi. Iya. Saya cuma tidak punya niat apa-apa, cuma silaturahmi mau menyampaikan kepada orang-orang yang tidak sempat bertemu saya waktu di pesantren, tidak punya kesempatan apa, saya datang, banyak yang terharu. Dan tidak sedikit ternyata orang yang punya harapan untuk tetap saya tampil. Kalau kita hitung-hitung memang tampilan saya kalau saya maju, saya punya modal dasar waktu pemilu 2013 itu 1,7 1.792.318 suara sah. Suara sah kan. Suara sah. Berapa persen itu kan persentasenya? 42%. 42%. Kalau saya bandingkan dengan perolehannya Pak Nurdin Abdullah, itu kurang lebih antara 38 sampai 48 ribu suara selisihnya. Tinggi juga. Berarti tidak banyak selisihnya. Iya. Nah, ini yang kemudian juga kajian teman-teman. Iya Kak. Dia bilang barangkali kita coba lakukan sapaan-sapaan kepada orang-orang yang selama ini masih punya ekspektasi. Masih punya harapan bahwa dia menginginkan. Itulah yang kita lakukan, modal itulah kita lakukan roadshow. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah roadshow di 23 kabupaten cari Selayar terkait dengan Pilgub ya. Pilgub, oh iya Kak. Tinggal Selayar, ternyata penerimaan publik sangat luar biasa. Luar biasa Kak. Ya. Boleh kata tadi, ya, seperti tadi kita makan di sini, ada yang menyapa, Pak saya tinta dulu Pak, maju lagi Pak. Dan itu, bahasa itu yang sering kali saya dapatkan, tidak di Makassar, tidak di kabupaten manapun saya jalan, pasti itu muncul. Itu yang muncul, ada selalu sapa-sapaan. Ada. Kalau saya ke daerah, saya selalu singgah di tempat makan umum, kemudian di masjid, sholat. Ya. Kalau ada 10 orang ketemu Ki, minimal 4 atau 5 pasti menyapa. Yang menanggapi. Nah, akhirnya teman-teman menyimpulkan masih cukup bagus. Sekarang ini saya terus lakukan roadshow ke daerah-daerah, mengambil momentum, kemudian kita lihat nanti hasil survei pertama saya. Hasil survei pertama saya akan saya lakukan di akhir November atau awal Desember. Awal Desember kan? Sebelum 2023 ya kan? Sebelum 2023, karena 2023 sudah harus ada sikap. Ada sikap? Iya, sikap jelas ya. Bahwa sekarang ini kan baru bagaimana membangkitkan, bagaimana mengingatkan pada orang-orang. Saya juga memasang atribut dalam 1-2 bulan ke depan ini sudah pasang atribut dengan identitas Golkar tanpa menggunakan identitas partai. Partai saya tidak menjadi prioritas dulu, karena saya tahu kalau partai politik itu ujungnya kan akan selalu mau mencalonkan pada orang yang punya keterpilihan bagus. Jadi saya bilang sama teman-teman, yang pasti kan sudah ada identitasku. Saya di Golkar sekarang. Kemudian banyak yang tanya, nanti kalau partai apa kita pakai? Nanti lihat, karena partai itu yang pasti saya sekarang sudah jadi kader Golkar. Kenapa jadi kader Golkar? Karena teman-teman di Golkar memang meminta saya, termasuk Topan Pawe. Termasuk Topan Pawe meminta untuk saya kembali bersama-sama untuk. Oke, kita sama-sama, mari kita sama-sama membesarkan. Urusan Pilgub belakangan Kak. Karena nanti pada akhirnya kan susah kita bicara Pilgub sekarang, yang kita hadapi dulu pemilu. Pemilu dulu. Kita mau cerita Pilgub baru pemilunya anjlok kan tidak cerita. Makanya kita fokus dulu di pemilu. 7 tahun melalui pesantren kehidupan, dan kira-kira kalau insya Allah ini Kak kalau pernah jadi gubernur Ki, bagaimana proses ini di kekuasaan nantinya? Begini. Supaya tidak ada proses yang terulang. Dalam perspektif hukum, itu saya selalu mengatakan. Kak. Mohon maaf ini buat para penegak hukum, ya. Saya ketemu orang di dalam pesantren kehidupan itu. Kak. Khususnya bagi penyelenggara pemerintahan, ada 80-90% itu bukan karena perilaku. Lebih pada regulasi atau kebijakan. Itu ya. Artinya ternyata ada yang lihat, bayangkan ada kepala desa yang tidak melakukan apa-apa tetapi bisa dijadikan terdakwa sebagai koruptor. Begitu sakitnya, begitu pedihnya, tidak menikmati uang.
Saya tidak melakukan apa-apa terkait dengan air, Prosesnya. cuman karena kebijakan. Dan kebijakan itu sampai hari ini kalau saya tidak punya keberanian untuk meminta kepada PDM atas perintah saya untuk melakukan perbaikan instalasi, maka hari ini ada 700.000 penduduk Makassar tidak dapat air bersih. Tapi saya selalu bilang, pesantren itu, kehidupan itu adalah suatu perjalanan hidup manusia yang suka atau tidak suka, bisa jadi memang sudah takdirnya. Kalau takdir tidak ada yang bisa. Nah, yang kedua, saya sudah punya pengalaman. Demi pengalaman akibat dari itu. Berarti ada sesuatu yang perlu saya hati-hati. Hati-hati. Karena dulu dorongan kita adalah bagaimana saya bisa membahagiakan masyarakat. Itu Memenuhi kebutuhannya. Karena saya selalu bilang begini, ternyata seorang kepala daerah itu tidak susah bekerjanya. Cuman dua hal yang dia urus. Yang pertama, jaga perasaannya rakyatmu. Iya. Yang kedua, jaga perutnya. Ini di dua. Bagaimana kasih senang hatinya rakyatmu, apa yang dia tidak suka, perbaiki. Apa yang dia butuhkan, sediakan. Jalannya rusak, perbaiki. Pelayanan publiknya kurang bagus, perbaiki. Sarana transportasi tidak ada, sediakan. Sarana transportasi publik. Apa yang dia tidak, sehingga buat hatinya senang. Iya. Kalau hatinya senang, kau suruh bayar PPB, dia bayar. Tidak perlu berdebat. Yang kedua, jaga perutnya. Agar gampang makan. Artinya perbaiki ekonomi. Kalau ekonomi gampang, daya beli, putaran uang ada, daya beli tinggi, maka masyarakat bisa menikmati. Yang cuma dua, betul. Yang susah itu adalah menuju menjadi kepala daerah. Menujunya ini. Iya. Kalau persoalan teknis nanti, kepala dinas kau ini digaji kok. Tugasmu memang. Bukan tugasku itu bagaimana. Saya cuma visi misi yang dituangkan dalam konsep penjabaran RPJMD. Apa yang saya janjikan masyarakat, ini kau jabarkan. Bagaimana implementasinya? Kalau teknis, mau bikin jembatan, bukan urusanku itu. Urusannya kepala dinas. Kau digaji kok. Tidak bagus kau kerja, ku ganti. Luar biasa. Itu saja. Makanya saya 10 tahun tidak pernah urus pemerintahan yang hal-hal teknis. Yang saya lakukan adalah pagi habis sholat subuh, saya keluar olahraga, bersepeda, dan masuk dari lorong ke lorong, nyerap aspirasi, menyapa masyarakat. Makanya di kota Makassar itu 99% penduduk Makassar pasti kenal namanya Pak Ilham. Kenapa? Yang saya lakukan itu tadi. Berbaur berbaur. Kalau kita ketemu rakyat itu dicapok-capok saya, sudah luar biasa dia rasakan itu masyarakat penghargaan. Cuman itu yang dia butuhkan itu masyarakat. Dia tidak perlu minta apa-apa. Paling kok, Pak Wali, ini buntu saluranku. Oh tunggu. Minggu depan saya bersihkan kok. Langsung tindak lanjut seperti itu. Jangan sampai menunggu. Jangan sampai menunggu bahwa tidak ada anggaran apa semua. Tidak ada yang begituan saya. Kedua, saya tidak mengurus proyek. Bukan urusanku proyek. Kau punya urusan. Betul, urusan. Itulah tadi. Jadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana ke depan mengantisipasi hal-hal yang seperti itu? Paling tidak saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman sehingga dalam perspektif hukum ternyata bukan sesuatu tindakan yang harus kita perbuat. Bisa jadi sebuah tanda tangan kita berindikasi. Makanya tanda tangan pun sangat hati-hati. Saya ingatkan semua, berapa kali saya ketemu dalam sosialisasi ini, saya ingatkan kepala desa, Pak Desa, Jangki selalu menganggap bahwa terima pakai uang baru bisa dituduhkan. Bisa karena tanda tangan tak, Ji. Karena Undang-Undang 31 menerangkan memperkaya diri atau orang lain. Orang lain yang kaya akibat kita punya kebijakan, kita kena. Gitu loh. Bisa begitu. Ini itu yang barangkali yang perlu tetapi karena pengalaman itulah mudah-mudahan itu bisa menjadi pengalaman yang akan tidak berulang lagi, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan Kak. Terima kasih banyak Kak. Ada closing statement sebelum kita akhiri Kak? Pesannya kepada celoteh muda Kak. Saya cuma bilang kepada anak-anak muda jangan pernah ragu masuk dalam dunia politik. Bisa jadi memang kalau kita lihat dalam konteks kekinian ada hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi saya yakin kalau anak muda yang punya ciri, yang punya karakter, kemudian mau masuk dalam dunia politik, andalah yang diharapkan bahwa perubahan itu. Dan tahun 2024, anak-anak milenial akan menentukan nasib masa depan bangsa dan daerah di mana-mana, karena pemilih pemuda pada tahun 2024 ada kurang lebih 60%, sehingga andalah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Nah, ambil momentum di setiap kesempatan. Ada kesempatan itu masuk dalam dunia politik,
ambil itu. Ambil. Ya, kalau mau memperlihatkan identitas jati diri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Iya. Cok. Jadi itulah tadi proses bincang-bincang kita di Celoteh Muda dengan Bapak Ilham Arif Sirajuddin, mantan wali kota Makassar 2 periode. Adapun yang bisa kita gali dari Bapak, terima kasih banyak ini Pak Acot sudah berkunjung di Celoteh Muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menyapa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Celoteh Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.